Ganis PKB dari PT Wira Karya Sakti. Hari ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara melakukan atau menetapkan mutu penampilan kayu bundar. Sebelum kita melakukan pengukuran sebagai Ganis, kita menyiapkan pekerjaan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi peraturan dan prosedur. Setelah itu yang kedua, kita menyiapkan peralatan dan perlengkapan. Peralatan yang kita gunakan adalah yang pertama meteran, yang kedua meteran yang kecil, yang ketiga kita menggunakan pena, yang keempat telisit, dan yang kelima kapur. Setelah kita menyiapkan peralatan, kita menyiapkan lagi perlengkapan, yaitu perlengkapan APD atau alat pelindung diri. Yang pertama kita menggunakan helm, sarung tangan, rompi skotlet, dan sepatu safety. Baiklah, sebelum kita menetapkan mutu penampilan kayu bundar, kita terlebih dahulu mengukur volume kayu atau isi kayu ini. Yang saya akan lakukan pengukuran yaitu kayu mahoni. Sebelum kita melakukan pengukuran, kita terlebih dahulu mengetahui prinsip dan syarat untuk melakukan pengukuran. Di antaranya, kayu harus terbebas dari kulit, terbebas dari banir, dan terbebas dari ranting. Untuk bontos harus dipotong rata. Baiklah, saya akan melakukan mengukur panjang kayu mahoni ini. Untuk mengukur panjang, saya akan dibantu oleh teman saya. Dan kebetulan kayu ini tidak lurus atau melengkung, maka untuk pengukuran kita tempelkan alat ukur di badan kayu. Di sini didapati ukuran kayu yaitu 405 cm. Kayu kita bulatkan menjadi 400 cm atau 4 meter. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran diameter pada bontos pangkal. Di sini bontosnya memiliki cacat growong, maka untuk pusat bontos kita beri titik imajiner. Terlebih dahulu kita mencari diameter pangkal ini yang terpendek. Kita lakukan dengan cara memutar-mutar agar mengetahui mana yang terpendek. Dikarenakan kayu ini masih memiliki kulit, maka kulit tidak kita masukkan dalam perhitungan. Untuk yang terpendek atau D1, di sini ukurannya 32 cm. Untuk D2-nya 40,5 cm. Kita bulatkan menjadi 40 cm. Baiklah, selanjutnya akan melakukan perhitungan untuk mengetahui diameter ujung. Terlebih dahulu kita beri pusat bontos. Setelah itu kita lakukan pengukuran yang terpendek terlebih dahulu atau D3. Di sini didapati ukuran 29 cm. Dan untuk D4-nya 31 cm. Menetapkan mutu penampilan kayu bundar itu sama dengan mencari cacat dari kayu. Cacat dibagi menjadi dua, yaitu cacat sesuai SNI, diantaranya yang kedua cacat berdasarkan lokasi dan bentuk, yaitu yang pertama cacat bentuk, yang kedua cacat badan, dan yang ketiga cacat bontos. Di sini saya akan mencari
cacat yang ada dalam kayu ini. Yang pertama, untuk cacat bentuk, saya akan menghitung keselindrisan. Keselindrisan yaitu dengan cara menghitung diameter pangkal dan diameter ujung, kemudian dikurangin dibagi panjang kayu dikali 100%. Yang kedua, saya akan mengukur cacat badan. Di sini saya dapati cacat badan terdapat pecah. Cara pecah yang dihitung yaitu jika pecah lebih dari 2 mili. Di sini saya akan beri tanda panjang dari pecah ini. Dan kita lakukan pengukuran panjang. Panjang untuk pecah yaitu 30 cm. Setelah kita menghitung panjang pecah dari kayu ini, saya akan mencari cacat pada bontos. Di sini saya dapati ada cacat growong. Cara menghitung cacat growong yaitu dengan cara memberi kotak persegi seperti ini. Setelah kita beri kotak seperti ini, kita lakukan pengukuran panjang dan lebarnya. Untuk panjang pada cacat bontos ini 18,5. Sesuai prinsip melakukan pengukuran di cacat, maka setiap cacat itu memberatkan. Maka kita bulatkan menjadi 19 cm. Yang kedua, menghitung lebar 16,5. Maka kita naikkan lagi menjadi 17 cm. Setelah itu kita mengecek cacat growong di diameter ujung. Untuk diameter ujung, dikarenakan tidak memiliki cacat growong sesuai standar SNI 8911 tahun 2020, setiap cacat bontos, jika terjadi hanya satu bontos, maka dihitung sama. Demikian video dari saya tentang bagaimana cara menetapkan mutu penampilan kayu bundar. Untuk mengetahui mutu dari kayu ini, kita menggunakan SNI 7534 nomor 1 2010 tentang klasifikasi persyaratan dan penandaan. Dan saya tadi mengukur dan mengukur isi dan menetapkan kayu mahoni ini berpegang teguh kepada SNI 7534 nomor 2 2010 tentang cara uji. Untuk hasil akan saya hitungkan di kantor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Baiklah, setelah saya melakukan pengukuran di lapangan, sebelum menetapkan mutu penampilan kayu bundar, ada beberapa prosedur yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama, menentukan jenis kayu, yang kedua, menghitung isi volume, yang keempat, menentukan sortimen, yang kelima, menentukan tabel pengujian yang akan dipakai, yang ke-6 mengidentifikasi cacat, dan yang terakhir menentukan mutu akhir. Baiklah, sebelum mengukur saya sudah menentukan jenis kayunya, yaitu kayu mahoni. Selanjutnya saya juga melakukan pengukuran. Saya dapati pengukurannya yaitu panjang 4 meter, diameter pangkal D1 32 cm, D2 40 cm, diameter ujung D3 29 cm, D4 31 cm. Setelah saya lakukan pengukuran dan saya jumlahkan, untuk DP saya dapatin hasil di sini 36 cm, untuk DU 30 cm. Selanjutnya saya akan menjumlahkan
untuk mendapati diameter dari kayu mahoni ini. Diameternya yaitu dengan rumus diameter pangkal ditambah diameter ujung dibagi 2, yaitu totalnya 33 cm. 33 cm ini kita lanjutkan untuk menentukan sortimen. Sortimen untuk kayu 33 cm yaitu masuk ke dalam sortimen kayu bulat besar. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan sortimen dan jenis, untuk isi volume bersih saya jumlahkan, yaitu menggunakan rumus 0,7854 dikali diameter kuadrat dikali panjang dibagi 10.000. Saya dapati di sini untuk volumenya 0,34 meter kubik. Selanjutnya kita menentukan tabel pengujian yang akan dipakai. Mengacu kepada SNI 7534.1/2010, yaitu tentang kayu bundar daun lebar bagian 1, klasifikasi, persyaratan, dan penandaan. Untuk kayu jenis mahoni, sortimen kayu 33 cm masuk ke dalam kayu bulat besar menggunakan tabel D2. Selanjutnya mengidentifikasi cacat. Cacat di sini ada cacat bentuk, cacat badan, dan cacat bontos. Di pengukuran kemarin saya dapati cacat bontos yaitu cacat gerowong, cacat badan yaitu pecah, dan cacat bentuk yaitu keselindrisan. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan hasil dari pengukuran saya. Yang pertama yaitu di cacat bontos terdapat cacat gerowong. Karena gerowong hanya terjadi di bontos pangkal, maka dianggap sama. Untuk rumusnya yaitu CB1 sama dengan X1 ditambah X2 dibagi 2, yaitu 19 ditambah 17 dibagi 2, hasilnya 18 cm. Untuk mencari CB atau cacat gerowongnya dengan rumus CB1 dibagi 2, didapati 18 dibagi 2, hasilnya 9 cm. Setelah mengetahui volume dari cacat gerowong, selanjutnya saya akan bacakan untuk mencari mutunya dengan rumus diameter gerowong sama dengan diameter cacat bontos dibagi diameter kayu, yaitu 9 dibagi 33 cm dikali 100%, didapatilah 27,3% D atau diameter. Selanjutnya untuk panjang cacat bontos dihitung sepanjang kayu. Selanjutnya cacat badan yaitu pecah. Rumus dari pecah ini yaitu panjang dari cacat dibagi panjang kayu dikali 100%, didapatilah kemarin panjang cacatnya 30 cm dibagi 400 untuk panjangnya. Karena harus satuan cm, makanya harus 4 meter menjadi 400 cm. Jadi 30 dibagi 400 dikali 100%, hasilnya 7,5% panjang. Dan yang terakhir cacat bentuk yaitu keselindrisan. Rumus keselindrisan yaitu dengan cara diameter pangkal dikurang diameter ujung dibagi panjang dikali 100%, didapatilah 36 dikurang 30 dibagi 400 dikali 100%, hasilnya 1,5% D. Sesuai dengan SNI 1,5% itu masuk ke dalam hampir silindris. Baiklah, selanjutnya saya akan menentukan mutu dari kayu ini. Untuk cacat bontos gerowong yaitu 27,3% D, masuk ke dalam mutu T. Terus untuk yang panjangnya, panjang cacat bontos karena nilainya 100%, masuk ke dalam mutu M. Dan untuk cacat badan dipecah
Di sini nilainya 7,5% P. Masuk ke dalam mutu P. Selanjutnya yaitu cacat bentuk kesilindrisan, didapati hasil 1,5% D. Di sini nilainya hampir silindris atau HSI. Masuk ke dalam mutu P. Jadi untuk menentukan mutu diambil dari mutu terberatnya. Jadi didapati kayu mahoni yang saya lakukan pengukuran itu masuk ke dalam mutu M, dikarenakan cacat growong panjangnya 100%. Demikian hasil dari pengukuran dan perhitungan serta menentukan mutu dari kayu mahoni. Saya ucapkan terima kasih dan semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.